Baik, perkenalkan nama saya Pandai Putri Sucinaryani dengan NIM 181705121228 dari kelas 5H Prodi S1 Akuntansi. Jadi di sini saya akan melakukan pembahasan soal dari bab akuntansi investasi saham untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi di sini sebelum ke pembahasan soal, jadi di sini untuk akuntansi investasi saham itu perhitungannya itu menggunakan dua metode. Jadi yang pertama ada cost method atau metode nilai wajar, di mana di sini itu investor itu dengan yang memiliki jumlah kepemilikan kurang dari 20% itu menggunakan yang namanya cost method. Kemudian atas kepemilikannya itu, investor tidak memiliki yang namanya significant influence atau pengaruh atas keputusan-keputusan yang terjadi nantinya. Nah, nanti di metode nilai wajar ini terjadi yang namanya trading atau available for sale. Untuk metode yang kedua, yaitu equity method atau metode ekuitas. Nah, di sini untuk jumlah kepemilikan yang dimiliki investor itu, yaitu lebih dari 20% sampai dengan 50%, di mana atas kepemilikannya itu, investor memiliki yang namanya significant influence atau pengaruh atas keputusan-keputusan yang terjadi nantinya. Selanjutnya di equity method itu terjadi yang namanya investment in security. Lanjut ke contoh soal, yaitu pada tanggal 1 September 2017, PT Doremi membeli saham pada dua perusahaan berbeda, diantaranya di PT Nada memperoleh 9.000 lembar saham dari 30 lembar saham yang beredar dengan harga 5.000, kemudian di PT Gembira memperoleh 6.000 lembar saham dari 30.000 lembar saham yang beredar dengan harga 7.000, dan laba tahun berjalannya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 1 Desember 2017, PT Doremi memperoleh dividen dari kedua perusahaan sebesar nilai pembelian sahamnya. Kemudian total laba bersih yang diperoleh sebesar 10 juta. Tanggal 31 Desember 2017, nilai wajar PT Nada yaitu sebesar 45 juta dan pada PT Gembira 37 juta. Dan yang terakhir, tanggal 1 April 2018, PT Doremi menjual saham dari PT Nada sebesar 50 juta. Nah, jadi di sini diminta yang pertama, buatlah pencatatan akuntansi investasi saham atas transaksi yang dilakukan oleh PT Doremi menggunakan cost method dan juga equity method. Yang kedua, hitunglah nilai investasi yang sebenarnya menurut kedua metode tersebut. Dan yang terakhir, membuat penyesuaian nilai kewajaran berdasarkan keterangan yang ada pada soal. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu pencatatan akuntansinya. Nah, jadi di sini berdasarkan soal itu cost methodnya itu menggunakan transaksi dengan PT Gembira, di mana pada soal itu dijelaskan bahwa transaksi pada PT Gembira itu memperoleh 6.000 lembar dari 30 lembar saham, di mana ini itu yaitu sebesar kepemilikannya sebesar 20%. Makanya menggunakan yang namanya cost method. Sementara pada equity method itu menggunakan transaksi pada PT Nada, di mana 9.000 lembar dari 30 lembar saham itu adalah sebesar 30% kepemilikan. Nah, jadi untuk pencatatan akuntansinya pada tanggal 1 September, akunnya yaitu investasi PT Gembira di debit dan di kredit kas, yaitu sebesar 42 juta. Di mana itu perhitungannya diperoleh yaitu 6.000 lembar dikalikan dengan harga sebesar 7.000. Selanjutnya pada equity method itu sama, akunnya yaitu di debit investasi PT Nada dan di kreditnya kas sebesar 45 juta. Di mana perhitungannya itu diperoleh dari 9.000 lembar dikalikan dengan harga 5.000. Yang kedua, yaitu pada tanggal 1 Desember 2017 pada saat pembagian dividen. Nah, di sini untuk cost methodnya yaitu mendebet kas dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 8.400. Yaitu perhitungannya diperoleh dari 20% dikalikan dengan jumlah pembelian saham pada tanggal 1 September yaitu 42 juta. Kemudian pada equity method, nah pada pembagian dividen ini di equity method itu tidak memperoleh namanya pendapatan dividen, melainkan mengurangi investasinya. Sehingga akunnya yaitu di debit kas dan di kredit investasi PT Nada sebesar 13.500. Ini diperoleh dari 30% dikalikan dengan 45 juta. Kemudian transaksi yang ketiga pada tanggal 1 Desember yaitu mengenai pengakuan net income atau laba bersihnya. Nah, di sini untuk cost method itu net income-nya itu tidak diakui dan hanya diakui pada equity method dengan akunnya yaitu
Di debit investasi PT Nada dan di kreditnya kas sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu mengenai permintaan yang kedua, yaitu nilai investasi yang sebenarnya. Jadi ini untuk metode biaya nilai wajar atau cost method, di mana menghitung terlebih dahulu dividen likuidasinya. Di mana untuk laba tahun berjalan pada PT Gembira sebesar 50 juta, sehingga nanti PT Doremi memiliki bagian sebesar 50 juta dikalikan dengan kepemilikannya 20%, kemudian dikalikan dengan setengah tahun, sehingga memperoleh hasil yaitu 5 juta. Nah, selanjutnya dividen yang diterima sebelumnya, yaitu sebesar 80 juta 400, melebihi ekuitas dalam laba sebesar 5 juta yang dihitung tadi. Sehingga terjadi kelebihan sebesar 3 juta 400, dan ini dianggap sebagai dividen likuidasi. Sehingga jurnal penyesuaian untuk pendapatan dividen yang dicatat PT Doremi atas transaksi dengan PT Gembira, yaitu di debit pendapatan dividen dan di kredit investasi sebesar 3.400. Pada akhirnya, nilai investasi sebenarnya menurut cost method ini adalah 42 juta, yaitu nilai pembelian saham di awal dikurangi dengan 3.400, memperoleh saldo akhir sebesar 38.600. Kemudian ini selanjutnya yaitu menentukan nilai investasi sebenarnya menurut metode ekuitas, yaitu atas transaksi dengan PT Nada, yaitu perhitungannya investasi awalnya sebesar 45 juta dikurangi dengan dividen yang diterima sebesar 13.500 dan dijumlahkan dengan pengakuan laba sebesar 10 juta. Sehingga saldo akhir atau nilai investasi sebenarnya itu dengan PT Nada itu sebesar 41.500. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu penyesuaian penilaian kewajaran. Jadi tadi setelah perhitungan mengenai nilai investasi sebenarnya, jadi di sini sekarang dari soal yaitu menentukan nilai wajarnya atas nilai sebelumnya, yaitu nilai investasi yang sebenarnya. Di mana nilai wajar pada PT Nada itu 45 juta dan pada PT Gembira sebesar 37 juta. Di mana nanti di sini itu akan dikurangkan dengan nilai tercatatnya, yaitu di mana di PT Nada nilai tercatatnya sebesar 41.500 sehingga memperoleh laba sebesar 3.500. Sementara pada PT Gembira memperoleh rugi sebesar 1.600. Kemudian itu dijumlahkan sehingga memperoleh total akhir sebesar 1.900. Nah, untuk jurnal penyesuaian atas penilaian kewajarannya ini, di debit itu akunnya adalah untuk dijual ke nilai pasarnya, dan di kreditnya laba komprehensif lainnya sebesar 1.900. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jurnal pada 1 April 2018 mengenai penjualan saham dari transaksi PT Nada yaitu sebesar 50 juta. Jadi di sini akunnya di debit yaitu kas sebesar 50 juta, di kreditnya ada dua yaitu investasi PT Nada sebesar 41.500 dan akun yang di kredit yaitu laba penjualan saham sebesar 8.500. Baik, demikian mengenai pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.